Bab 610. Terlalu banyak bicara. Setelah Arsin Chu dan yang lainnya membuat keputusan, mereka meninggalkan aula tadian. Di dalam aula, hanya Mileye dan Master Seni Bela Diri Nanpai yang tersisa. Mileye duduk di kursi dengan wajah tanpa ekspresi. Keserakahan. Seringkali, keserakahan menggerogoti akal sehat orang. Menyerang kerajaan dewa. Pada saat ini, dia tiba-tiba menemukan bahwa di alam semesta chaos ini, berkali-kali, tidak ada yang benar atau salah. Sebelum datang, Arsin Chu memberitahunya bahwa mempertahankan kerajaan dewa adalah demi seluruh dunia. Namun, ini semua adalah omong kosong. Orang-orang ini berasal dari berbagai dunia tandus. Mereka datang ke sini, sebenarnya, untuk diri mereka sendiri. Kerajaan dewa ingin menaklukkan mereka, dan mereka ingin menaklukkan kerajaan dewa. Siapa yang benar dan siapa yang salah? Semuanya sama. Semua orang di dalam aula merasa bahwa kerajaan dewa tidak sekuat itu, tetapi dia tahu bahwa Henning Nangong tidak perlu berbohong padanya. Juga, kerajaan dewa mungkin lebih kuat dari yang Henning Nangong katakan. Namun, dia tidak ingin memedulikan hal ini. Dia datang ke sini untuk membela kota Senwu bersama orang-orang ini melawan kerajaan dewa. Tapi sekarang sepertinya dia salah. Orang-orang ini datang untuk kepentingan mereka sendiri, dan begitu orang-orang ini diizinkan masuk ke dalam kerajaan dewa, orang-orang ini pasti akan menjadi setan. Seringkali, sifat manusia bisa begitu gelap sampai bahkan tidak bisa mengenali dirinya sendiri. Mileye hendak bangun dan pergi, ketika Master Seni Bela Diri Nanpai yang tidak jauh tiba-tiba berkata, "Aku percaya dengan apa yang kamu katakan sebelumnya." Mileye memandang Master Seni Bela Diri Nanpai, yang tetap tinggal untuk menemaninya, tentu saja, karena takut dia akan memberitahu kabar ini pada klan dewa. Memikirkan hal ini, Mileye tidak bisa menahan diri untuk tertawa mengejek. Kali ini, Master Seni Bela Diri Nanpai berkata lagi, mereka pasti akan gagal. Mileye menatap Master Seni Bela Diri Nanpai, lalu kenapa senior tidak menghentikan mereka? Master Seni Bela Diri Nanpai tertawa, bagaimana cara menghentikan mereka? Ratusan ribu orang telah datang, dan di mata orang-orang ini, kerajaan dewa adalah seekor domba yang besar dan gemuk. Semua orang ingin mendapatkan domba itu. Mileye berkata, orang biasa tidak dapat memahaminya, tidak bisakah Star-Lord dan Arsin Chu juga memahaminya? Master Seni Bela Diri Nanpai menggelengkan kepalanya, mereka berdua bahkan lebih serakah. Apalagi mereka membutuhkan seseorang untuk menguji kekuatan kerajaan dewa dengan nyawa mereka. Mendengar ini, Mileye langsung mengerti. Master Seni Bela Diri Nanpai tiba-tiba berkata, "Mileye, aku memiliki sebuah permintaan." Mileye memandang Master Seni Bela Diri Nanpai, "Senior, silahkan katakan." Master Seni Bela Diri Nanpai berkata, "Muridku itu sedikit keras kepala dan tidak tahu bagaimana beradaptasi. Jika terdapat perubahan di masa depan, mohon penguasa kota Ye dapat membantunya." Setelah suara itu jatuh, jarinya tertekuk, dan sebuah cincin penyimpanan jatuh ke depan Mileye. Di dalam cincin penyimpanan, terdapat harta tingkat alam Taoisme. Master Seni Bela Diri Nanpai tersenyum dan berkata, "Ini adalah satu-satunya harta alam Taoismeku, dan gadis itu tidak menyukainya, jadi, mohon Tuan Muda Ye jangan menganggap benda ini sebagai benda yang jelek." Mileye menggerakkan jarinya dan mengembalikan cincin penyimpanan itu ke depan Master Seni Bela Diri Nanpai. Master Seni Bela Diri Nanpai memandang Mileye dan menunggu ucapannya. Mileye berkata dengan lembut, "Senior pernah membantuku beberapa kali sebelumnya. Aku selalu menyimpan kebaikan ini di dalam hatiku.
Aku tidak dapat menjamin hal lain. Jika Nona Zhao berada dalam bahaya di masa depan, aku akan melakukan apa yang ku bisa untuk membantunya. Meskipun Mileye menyukai harta, tapi dia bukannya tidak memiliki batasan. Dia tidak pernah melupakan apa bantuan yang pernah diberikan orang lain padanya. Master seni bela diri Nanpai melirik Mileye dan tersenyum kecil. Mileye, akhirnya aku mengetahui kenapa William Wu dan Hilman Yue menyerahkan sekte pedang serta lembaga seni bela diri padamu. Mileye tiba-tiba bertanya, apakah senior ada hubungannya dengan lembaga seni bela diri? Master seni bela diri Nanpai berkata sambil tersenyum, sedikit, guruku keluar dari lembaga seni bela diri saat itu. Tetapi dia dikeluarkan, yang bukan termasuk sebagai orang dari lembaga seni bela diri. Mendengar ini, Mileye tiba-tiba mengerti. Tidak heran Master seni bela diri Nanpai membantunya berbicara beberapa kali untuknya sebelumnya, mungkin karena ini. Pada saat ini, Master seni bela diri Nanpai tiba-tiba bangkit, berjalan ke pintu masuk aula utama, melihat ke arah tempat pemakaman dewa, dan berkata dengan lembut, mereka akan segera tiba. Mileye bangkit, dia pun berjalan menuju pintu aula utama, lalu melihat ke arah kerajaan dewa. Tempat pemakaman dewa. Tidak banyak orang yang menyerbu kerajaan dewa kali ini, hanya 100 orang, tetapi 100 orang ini dipilih dengan cermat, dan di antaranya, terdapat 10 master alam kebenaran Taoisme, dan terdapat 30 alam Taoisme, dan sisanya adalah yang terendah, alam suci. Formasi ini bisa dikatakan sangat kuat, dan dipimpin oleh Adit Li. Kali ini target mereka adalah Kastil Tumu. Kastil Tumu ini adalah benteng kerajaan dewa. Dan di dalam kehampaan, Star-Lord dan 3 orang yang lain semuanya sedang menunggu. Selama master tertinggi kerajaan dewa bergerak, maka mereka akan menghalang mereka. Di bawah, Adit Li yang memimpin, memandang Kastil Tumu yang muncul di kejauhan, ekspresinya menjadi sedikit muram. Semuanya, Star-Lord memiliki perintah, setelah memasuki kerajaan dewa, kalian bisa mengambil semua yang berada di dalam kerajaan dewa. Mendengar ini, semua orang di lapangan langsung menjadi semangat, dan darah mereka mendidih. Apa tujuan mereka datang ke sini? Tentu saja untuk mendapatkan keuntungan. Melindungi rakyat jelata di dunia. Tidak. Seringkali, semakin kuat orang, semakin egois mereka, karena mereka hanya hidup untuk diri mereka sendiri. Kerajaan dewa adalah sebuah kerajaan yang tidak dikenal, dan ketiga dunia tandus memusuhi mereka. Setelah kerajaan dewa dihancurkan, kekayaan di kerajaan dewa akan menjadi milik mereka. Di bawah harta, pasti ada pria pemberani. Tak lama kemudian, sekelompok orang datang ke depan Kastil Tumu. Pada saat ini, gerbang Kastil Tumu tiba-tiba terbuka. Di depan gerbang, berdiri seorang pria dengan tombak panjang. Pria itu memandang Adit Li dan yang lainnya yang menerjang ke depan, tanpa ekspresi. Ekspresi Adit Li tampak muram, bunuh. Setelah selesai bicara, dia melompat, dan menyerang langsung ke pria bertombak itu. Namun, saat dia baru saja menerjang keluar, di belakangnya, serangkaian jeritan tiba-tiba terdengar. Raut wajah Adit Li berubah drastis, dia berbalik, dan di belakangnya, 100 orang jatuh satu persatu. Setelah 10 detik, 100 mayat muncul lagi di depannya. Dan orang yang menyerang mereka semua adalah orang berpakaian hitam dengan sabit di tangan mereka. 20 orang ini berdiri di sana dengan tenang, seperti dewa kematian. Pikiran Adit Li kosong. Apakah mereka terbunuh dengan begitu saja? Di tengah kehampaan, ekspresi Star-Lord dan yang lainnya juga menjadi sangat serius. Ini adalah pembunuhan instan.
Apakah 20 orang di bawah ini adalah prajurit kerajaan dewa yang paling elit? Di bawah, seorang pria dengan tombak panjang berjalan perlahan menuju Aditli. Aditli kembali tersadar. Dia menatap pria bertombak itu. Kalian sudah bersiap sejak awal. Apakah Mileye yang memberitahu kalian? Pria bertombak panjang itu tidak menjawab pertanyaan Aditli. Dia tiba-tiba menyerbu ke depan, dan kekuatan yang kuat menembak langsung ke Aditli. Aditli memiliki ekspresi ganas, bergegas menerjang ke depan, dan melemparkan pukulan. Hampir seketika, mereka berdua mundur pada saat yang sama. Aditli, sebagai wakil komandan pasukan Sendao, tentu saja kekuatannya tidak perlu dipertanyakan lagi. Setelah Aditli berhenti, dia berbalik dan berlari. Orang-orang berpakaian hitam hendak mengejar, tetapi pria dengan tombak panjang menggelengkan kepalanya, tidak perlu. Setelah mengatakan itu, dia melirik mayat-mayat di tanah, kirim kepala orang-orang ini ke tembok besar Wanshan. Dimengerti, Komandan Yue. Segera, di bawah tembok besar Wanshan, ratusan kepala berdarah muncul. Dan ketika Aditli kembali ke tembok besar Wanshan, dia menatap aula Wanshan dan meraung, Mileye, keluar kamu. Di dalam aula Wanshan, sebuah pedang terbang tiba-tiba terbang keluar. Saat berikutnya, Aditli langsung dipukul mundur oleh pedang ini, dan pada saat yang sama, salah satu lengannya terbang. Karena pedang terbang ini adalah pedang ether. Pada saat ini, Mileye muncul di depan Aditli. Dia berjalan ke arahnya, dan pedang ether melayang di atas kepalanya. Aditli menatap Mileye, kaget dan marah. Mileye, apakah kamu mengkhianati kami? Mileye menggelengkan kepalanya. Kamu sangat bodoh, bagaimana kamu bisa menjadi pemimpin pasukan Sendao? Aditli memelototi Mileye, di mana pasukan Sendao. Setelah suara itu jatuh, selusin master berbaju emas tiba-tiba muncul di sekitar Mileye. Setiap orang adalah master alam kebenaran Taoisme, dan auranya sangat kuat. Aditli berkata dengan marah, Mileye, klan dewa jelas-jelas sudah bersiap-siap dengan matang. Jika kamu tidak memberitahu mereka, bagaimana mereka bisa tahu bahwa kita akan menyerang mereka? 100 master kami semuanya telah dibantai. Mileye, tidakkah hati nuranimu terluka? Begitu pernyataan ini keluar, terdapat kegemparan di dalam aula. Apakah Mileye ini berkolusi dengan kerajaan dewa? Untuk sementara waktu, semua master memandang Mileye dengan ekspresi buruk. Mileye berkata dengan sungguh-sungguh, Komandan Li, kenapa semua 100 master mati, tetapi kamu dapat kembali hidup-hidup? Aditli berkata dengan marah, itu karena aku melarikan diri. Mileye berkata dengan tegas, tidak disangka kerajaan dewa membiarkanmu melarikan diri, sepertinya hubunganmu dengan kerajaan dewa tidak biasa. Aditli tiba-tiba menunjuk Mileye dengan marah, bunuh dia. Setelah suara itu jatuh, prajurit Tao itu hendak menyerang. Tepat pada saat ini, Master Seni Bela Diri Nanpai muncul di depan Mileye. Dia melirik Aditli, dia selalu bersama denganku sebelumnya dan tidak pernah memberitahu kabar apapun pada kerajaan dewa. Aditli berkata dengan sungguh-sungguh, Master Seni Bela Diri, sama sekali tidak ada orang lain selain dia. Pasti dia. Master Seni Bela Diri Nanpai tiba-tiba melambaikan tangan kanannya. Kekuatan yang kuat tiba-tiba menyelimuti Aditli, dan dalam sekejap, Aditli menekuk kakinya dan berlutut. Aditli menatap Master Seni Bela Diri Nanpai dengan tatapan tidak percaya, dan orang yang ditatap berkata dengan suara rendah, apakah kamu juga akan mengatakan bahwa aku berkolusi dengan kerajaan dewa? Aditli tidak berani berbicara, dia hanya menatap Mileye yang berjarak dekat dengannya dengan penuh kebencian. Pada saat ini, Star-Lord,
Arsin Chu dan yang lainnya muncul di tengah aula. Arsin Chu melirik Mile Ye dan Adit Li, kemudian berkata, ada yang aneh dengan ini. Berbicara tentang ini, dia menatap Mile Ye. Mile, kamu pergi ke kerajaan dewa, dan mereka menemukanmu, tidak hanya tidak menangkapmu, tetapi memberitahu kamu banyak rahasia di kerajaan dewa. Kamu harus menjelaskan masalah ini. Mile Ye tersenyum dan berkata, bagaimana aku menjelaskannya? Lagi pula kamu juga tidak akan percaya padaku, kan? Mendengar ini, raut wajah Arsin Chu tiba-tiba tenggelam. Pada saat ini, Star-Lord yang berada tidak jauh dari sini tiba-tiba berkata, penguasa kota Ye, masalah ini bersangkutan dengan kehidupan banyak orang. Jika kamu tidak menjelaskannya, jangan salahkan kami karena bersikap kasar. Apalagi yang harus dijelaskan? Tidak jauh dari situ, Adit Li yang masih berlutut, tiba-tiba berkata dengan marah, orang ini pasti berkolusi dengan kerajaan dewa. Jika dia dibiarkan hidup, dia pasti akan menusuk kita dari belakang saat kita melawan kerajaan dewa di masa depan. Orang ini harus. Pada saat ini, Mile Ye tiba-tiba menebas pedangnya. Kepala Adit Li langsung terbang. Karena Adit Li dan Mile Ye berjarak sangat dekat, semua orang tidak menyangka bahwa Mile Ye akan tiba-tiba membunuhnya. Oleh karena itu, Star-Lord dan yang lainnya tidak dapat menghentikannya. Mile Ye menyingkirkan pedangnya dan menatap kepala Adit Li yang berguling-guling di atas tanah. Di kehidupan selanjutnya, kamu harus mengingat penyebab kematianmu dalam kehidupan ini, terlalu banyak bicara. Adit Li bersambung.